hal-hal lain-lain yang silahkan teman-teman tetapkan sesuai dengan apa yang ingin teman-teman capai untuk tahun ini. Ya, jadi itulah program yang akan kita lihat adalah rincian kegiatannya, cara melaksanakan teman-teman bisa pilih, sasarannya teman-teman tentukan. Misalnya program yang pertama kami mau melakukan penggalangan komitmen seluruh staf klinik. Nah, sasarannya tentu seluruh staf klinik membuat suatu komitmen bersama 1 tahun sekali. Atau kegiatannya melakukan workshop eksternal, misalnya dikirim ke PKFI misalnya. Nah, di situ targetnya 2 orang sudah mendapatkan sertifikasi workshop tersebut. Nah, itulah sasaran. Kemudian ini contoh materi kegiatan, jadi nanti teman-teman bisa contoh. Mungkin nanti kami bisa share beberapa contoh program mutu yang nanti teman-teman bisa adopt dan sesuaikan. Kemudian tentu jangan lupa jadwal pelaksanaan, karena kalau tadi misalnya mau bikin komitmen, tentu teman-teman harus jadwalkan dong kapan, termasuk juga dengan pembiayaannya. Dan terakhir, kalau teman-teman sudah punya program kerja, ada rencana kegiatan dalam 1 tahun, tentu nggak cuma direncanakan aja, tapi harus dilaksanakan. Apakah berhenti sampai dilaksanakan aja? Enggak, teman-teman harus lakukan pengawasan. Apakah kegiatan itu sesuai dengan rencana enggak? Kemudian kalau nggak sesuai, masalahnya apa? Kemudian kalau ada masalah, apa yang harus diperbaiki supaya nanti bisa kembali sesuai dengan rencana. Dan tentu harus diakhiri dengan pelaporan. Nah, yang diminta di EP 1 dan 2 tadi, 1, teman-teman harus punya SK penetapan penanggung jawab tim mutu beserta uraian tugasnya. EP yang kedua harus punya program peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan seluruh itemnya, tapi sesuai dengan sistematika tata naskah yang sudah ditetapkan klinik teman-teman. Oke, itu adalah topik yang pertama kalau kita bicara tentang mutu terkait dengan program dan regulasi yang ada. Kita masuk yang berikutnya, yang tadi teman-teman agak ini dulu ya. Kita masuk ke bahasan tentang indikator. Jadi, kalau kita bicara indikator, umumnya itu ada beberapa workshop yang spesifik bahas indikator. Karena seringkali kalau kita bicara indikator, banyak kebingungan. Apa sih sebetulnya indikator? Buat apa ya ada indikator? Bedanya apa ya indikator mutu, indikator kinerja? Kalau saya di klinik harus bikin indikator apa ya biar nilainya 10? Jadi ada banyak isu-isu yang mudah-mudahan nanti bisa terjawab setelah kita refresh materi ini ya. Jadi EP ketiga diminta mana indikator mutu layanan satu klinik yang diukur, dievaluasi, dianalisa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan. Kalau standar 4 bab dulu, ini mah udah 2 kriteria atau 3 kriteria sendiri, mungkin teman-teman udah scoringnya bisa 50. Tapi di sini hanya 1 EP, tapi teman-teman harus mulai dari menetapkan indikator, mengukur indikator, menganalisa evaluasi indikator, dan menindaklanjuti indikator. Jadi prosesnya panjang, di dalamnya itu juga ada proses CQI yang tadi Dr. Iskandar sebutkan ya, ada proses perbaikan, peningkatan mutu. Nah, itu yang diminta di EP3. Bagaimana kita menyusun, mudah-mudahan teman-teman nanti bisa punya gambaran, dan mudah-mudahan nggak tambah rumit ya habis dengar presentasi saya ini. Jadi, kita fokuskan pada kata indikator, dan kita fokuskan pada kata quality. Kenapa sih kita perlu quality? Tadi 1, visi misi kita, visinya mau jadi yang berkualitas. Terus bagaimana? Tunjukin dong kalau teman-teman berkualitas. Apa sih quality atau kualitas? Bahwa kita punya kemampuan karakteristik yang sesuai dengan standar, minimal kesalahan, memenuhi persyaratan, memberikan kepuasan. Itulah quality. Nah, karena quality itu kalau kita bicara kadang kuantitatif, kualitatif. Kuantitatif terukur, kualitatif agak susah diukur. Karena sifatnya dia relatif misalnya. Nah, karena sifatnya yang relatif itu, maka ada diperlukan suatu metode pengukuran. Makanya kita menggunakan yang namanya indikator. Jadi, kita tahu kita butuh menunjukkan quality, tapi supaya kita bisa menyamakan persepsi, mana sih quality seperti apa, kita bisa membandingkan dengan yang lain dan segala macamnya, butuh ada suatu standar penilaian atau pengukuran, makanya indikator itu yang kita gunakan. Nah, di sini nanti teman-teman ada kewajiban untuk membuat yang namanya indikator kinerja, indikator mutu, dan indikator keselamatan pasien.
Mungkin terkait indikator keselamatan pasien nggak akan saya singgung karena erat kaitannya dengan PKP 2 nanti terkait dengan sasaran keselamatan pasien. Nah, kita lihat dulu, apa sih bedanya indikator kinerja dan mutu? Ini perlu saya singgung karena seringkali teman-teman ada kebingungan dan kadang mix up atau kadang bikinnya cuma salah satu. Padahal nggak boleh cuma salah satu karena dua-duanya harus ada. Nah, kalau kita bicara kinerja, kita melihat ya, kamus bilangnya apa? Kinerja itu suatu prestasi yang diperlihatkan, sesuatu yang dicapai, kinerja pelayanan, suatu ukuran bahwa suatu unit layanan itu dibilang bekerja. Itu indikator kinerja. Kalau kita bicara mutu, itu adalah tingkat layanan yang dibilang optimal sesuai dengan standar yang dianggap paling baiknya. Jadi ada indikator kinerja, ada indikator mutu. Nah, ini yang nanti teman-teman harus susun semua. Walaupun yang diminta adalah indikator mutu di EP, tapi sebelum punya indikator mutu, teman-teman harus punya indikator kinerja. Nah, ini sebagai contoh. Saya ngambil slide-nya dari Dr. Cahyono, karena beliau seringkali menyampaikan tentang indikator, supaya teman-teman juga bisa membedakan. Jadi begini, kenapa perlu ada indikator? Contoh adalah cantik, atau seorang wanita yang cantik. Kecantikan seseorang itu sifatnya relatif. Bagaimana kita bisa mengukur kecantikan seseorang, itu agak susah, karena sifatnya relatif. Makanya, perlu dibikin suatu indikator. Cantik itu kulitnya putih, cantik itu matanya belok, cantik itu bodinya seksi, segala macam itu indikator. Karena kalau kita bicara cantik doang, itu relatif. Nah, di sini nanti teman-teman akan membuat kriteria. Kemudian indikator itu untuk menilai apakah sesuai atau enggak. Nah, nanti teman-teman harus juga membuat suatu instrumen untuk mengukur kecantikan seseorang. Ini bahasa kasarnya. Jadi, ada indikator untuk mengetahui seberapa sih cantiknya, untuk bisa membandingkan dengan yang lain, lebih cantik siapa, dan untuk bagaimana sih supaya tadi scoringnya si E misalnya itu cantiknya scoringnya 7, bagaimana ya supaya bisa menangkan jadi scoringnya 9. Nah, itulah fungsi indikator. Nah, di sini kalau seseorang itu sudah punya indikator, kemudian sudah punya penilaian, tentu harus divalidasi. Apakah benar penilaian saya misalnya menilai seseorang itu 7 kecantikannya? Kita validasi, kita tanya orang lain. Benar nggak ya scoringnya sama? Coba kalau menurut jenengan, kira-kira berdasarkan instrumen scoringnya berapa ya? Nah, itu untuk memvalidasi, mencocokkan supaya jelas. Nah, kalau kita berandai-andai, ini biasanya ibu-ibu ya, sering melakukan validasi di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya begini, misalnya para ibu-ibu mau pergi jagong atau ke kawinan, biasanya kan terus dandan. Nah, begitu dandan, dia punya kriteria, saya harus tampil cantik, alisnya harus bagus, foundationnya harus oke, blush on-nya harus nggak miring, eyeshadow-nya sesuai, segala macam. Nah, begitu kita selesai make up, kita akan melihat, kayaknya saya udah oke deh, udah 10 nih. Nah, seringnya ibu-ibu nih, kalau punya anak cewek, biasanya nanya ke anaknya, Dek, ibu udah cantik belum? Mama udah cantik belum? Kriterianya sesuai nggak? Pipinya blush on-nya miring nggak? Itulah proses validasi. Jadi saat kita punya pengukuran, kita punya kriteria sendiri dengan hasil pengukuran, sebelum kita publish keluar, sebelum kita keluar ke arah cara kawinan, lakukanlah validasi supaya apa? Supaya beneran pede, yakin bahwa beneran sesuai dengan kriteria yang ada. Nah, itu harus teman-teman lakukan terkait dengan validasi nanti. Nah, kita kembali lagi. Waktu teman-teman nanti membuat suatu indikator, dalam penetapan indikator, teman-teman harus punya indikatornya apa saja, kemudian harus menetapkan target. Nah, waktu teman-teman menyusun indikator, itu harus sifatnya SMART, spesifik, jelas indikatornya apa. Measurable, harus bisa diukur. Karena kita mau mengubah sesuatu yang tidak bisa diukur, sesuatu yang relatif, menjadi sesuatu yang spesifik dan bisa diukur. Kemudian tentu yang achievable, yang dapat dicapai, realistis, dan tentu harus ada batasan waktu kapan indikator itu akan dicapai. Nah, di sini nanti juga teman-teman akan ada bagaimana cara menetapkan threshold supaya target capaiannya sesuai. Nah, ini adalah yang akan nanti diminta terkait dengan indikator di EP3, apa ya yang harus ada terkait penetapan indikator. Nah, ini untuk klinik wajib punya. Yang pertama, teman-teman harus punya indikator mutu.
indikator mutu yang menjadi representasi mutu. Nanti teman-teman akan sudah tahu ya, ada INM, walaupun mungkin aplikasi pelaporannya masih belum fix. Kemudian teman-teman harus punya indikator sasaran keselamatan pasien. Nanti akan dijelaskan Dr. Janti di sesi sore hari. Kemudian teman-teman juga harus punya indikator mutu terkait PPI. Nanti akan dijelaskan di sesi siang hari. Nah, yang nanti teman-teman harus bikin juga adalah indikator mutu di setiap unit layanan atau di setiap jenis layanan. Bisa bentuknya sebagai upaya untuk mempresentasikan mutu atau upaya perbaikan atau segala macam. Teman-teman tetapkan sendiri. Nah, nanti masing-masing indikator itu harus punya kamus indikatornya. Jadi, seringkali muncul pertanyaan lagi. Dalam menyusun indikator, referensinya dari mana ya? Karena kita nggak ada, misalnya di Permenkes 9 kok nggak ada ya, di Permenkes 14 juga nggak ada. Terus dari mana kita mengambil indikator kinerja untuk unit layanan? Nah, di sini teman-teman bisa mengadop, misalnya dari kabupaten kota atau dinas kesehatan kabupaten kota punya SPM, adop aja kayak puskesmas. Atau ada penilaian kinerja, kalau ini PKP biasanya dari puskesmas. Misalnya klinik teman-teman ada penilaian kinerja oleh ownernya. Misalnya contohnya pelayanan rawat jalan jumlah pasiennya harus begini-begini, waktu tunggunya harus begini-begini, ambil aja itu. Atau teman-teman bisa mengambil dari Kepmenkes RI 129 tahun 2008 itu tentang nanti teman-teman SPM rumah sakit. Jadi bisa mengambil indikator kinerja dari ini. Silahkan teman-teman pilih, nggak ada batasan minimal berapa banyak, tapi harus punya indikator kinerja di masing-masing layanan yang ada di klinik. Ini contoh misalnya dari Kepmenkes atau SPM rumah sakit, misalnya teman-teman kan harus punya layanan gawat darurat, walaupun tidak harus punya unitnya. Nah, terkait layanan gawat darurat, teman-teman mungkin bisa ambil dari SPM. Saya mau ambil jam buka layanan gawat darurat jam 7 sampai jam 2 sesuai jam kerja. Harus ada tenaga yang melakukan kegiatan triase misalnya. Atau silahkan teman-teman tetapkan bisa ambil dari SPM. Teman-teman juga bisa ambil dari SPM Dinas, kalau memang di Dinas Kesehatan membuat. Atau misalnya tadi berdasarkan penilaian kinerja dari pemilik atau owner, teman-teman bisa tetapkan. Jadi, misalnya di klinik teman-teman ada unit layanan KBKIA, unit layanan rawat jalan, unit layanan rawat inap, layanan farmasi misalnya, gawat darurat, berarti masing-masing unit tersebut harus punya indikator kinerja masing-masing. Nah, itu harus teman-teman tetapkan, lakukan pengukuran, lakukan validasi, dilakukan analisa dan evaluasi, serta upaya perbaikan terkait indikator tersebut. Dan jangan lupa, masing-masing indikator harus punya kamus indikatornya. Kamus indikator itu kayak kamus, kita tahu ya, kamus kan tujuannya supaya bahasanya sama, supaya pemahamannya sama. Nah, kamus indikator itu supaya kita mendefinisikan suatu indikator itu sama. Nah, di sini, saya salah klik nggak ya barusan? Nah, di sini, saya kembalikan dulu ya. Tiba-tiba hilang. Sebentar. Kok tiba-tiba hilang? Oke, saya lanjutkan. Sudah nampak ya? Jadi, tadi kewajiban teman-teman punya indikator. Kalau punya indikator, harus punya kamus indikator. Kamus indikator itu template-nya adalah profil indikator ini. Jadi, nanti teman-teman buat, misalnya klinik teman-teman punya 5 unit layanan, berarti harus punya misalnya minimal 5 atau 10 indikator. Nah, teman-teman harus bikin profil indikator, kamus indikator sesuai profil indikator ini. Mulai dari judul, sampai nanti bagaimana monitoringnya seperti apa, dan penanggung jawabnya siapa. Ini saya buatkan contoh, kalau kita mau ambil indikator di layanan gawat darurat adalah waktu tanggap pelayanan. Nanti teman-teman buat judulnya seperti ini, dimensi mutunya apa, definisinya apa. Nah, yang nanti teman-teman harus fokuskan selain judulnya dan di sini adalah definisi. Jadi, misalnya indikator waktu tanggap pelayanan darurat dokter di gawat darurat. Waktu tanggapnya misalnya teman-teman bikin threshold-nya adalah 10 menit, kelamaan 5 menit. Nah, di sini harus jelas
waktunya itu sejak pasien mendaftar sampai ketemu dokter, atau sejak pasien itu masuk ke pintu klinik sampai ketemu dokter, atau sejak pasien itu ditriase sampai ketemu dokter, itu harus jelas. Nah, di sini definisi operasional benar-benar harus spesifik. Jadi ini contoh berikutnya, silahkan teman-teman adopt. Yang penting tadi, begitu teman-teman punya indikator kinerja, masing-masing indikator harus punya kamus indikatornya. Nah, tadi kita udah bicara tentang indikator kinerja, mudah-mudahan teman-teman punya bayangan. Ya, jadi wajib punya indikator kinerja di setiap jenis unit layanan yang ada di klinik teman-teman. Setelah punya indikator kinerja, teman-teman harus menetapkan yang namanya indikator mutu. Beda ya antara indikator kinerja dan mutu. Kinerja, bagaimana sebuah unit dianggap bekerja, dinilai dengan indikator kinerja. Indikator mutu, bagaimana sebuah unit dibilang bermutu atau menunjukkan perbaikan kinerja atau perbaikan mutu, itu dengan kita melihat indikator mutunya. Jadi, bahasa kasarnya, teman-teman punya indikator kinerja di layanan tertentu, banyak. Pilihlah salah satu sebagai indikator mutunya. Baik itu untuk mempresentasikan mutu ataupun untuk perbaikan. Saya suka ngambil contoh makeup artist, karena saya cewek dan biasanya yang kerja di Pasienkes kebanyakan cewek ya. Nah, anggaplah klinik kita adalah klinik kecantikan misalnya, atau anggaplah klinik kita ada MUA-nya, omong kosong aja. Nah, suatu unit kecantikan itu akan dianggap bekerja bila satu, hasilnya bagus, make up-nya keren, kemudian hairdo-nya bagus, hasil make up-nya tahan lama, terus hasilnya halus, kemudian hasilnya misalnya 10 tahun lebih muda, makeover-nya. Nah, itu indikator kinerja. Sebuah unit layanan dianggap bekerja bila memenuhi indikator tersebut. Tapi, kalau kita bicara indikator mutu, ambillah salah satu yang bisa mempresentasikan mutu atau quality atau perbaikan. Jadi dari semua unit itu pasarannya begitu. Tapi untuk kita mempresentasikan, menonjolkan, mengiklankan mana yang paling bagus, kita ngambilnya salah satunya adalah pokoknya kalau makeup di kita hasilnya 10 tahun lebih muda ya, itu indikator mutu. Jadi bedakan ya antara indikator kinerja dan indikator mutu. Kalau kita terapkan di klinik, misalnya layanan farmasi, layanan IGD, punya banyak indikator kinerja. Ambillah salah satu yang bisa menunjukkan mutu kebanggaan dari unit layanan tersebut. Silakan pilih satu untuk ditetapkan sebagai indikator kinerja. Sebagai indikator mutu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa membedakan indikator kinerja dan indikator mutu. Kemudian jangan lupa teman-teman masih punya kewajiban mengerjakan indikator nasional mutu. Nah, kalau kita bicara indikator di EP3, nggak cukup teman-teman menetapkan indikator, tapi teman-teman harus melakukan pengukuran indikator, harus ngumpulin data, harus ada monitoringnya. Kemudian harus divalidasi. Tadi kayak mau ke pesta harus divalidasi dong, supaya nggak malu-maluin, supaya sahih hasilnya. Kemudian teman-teman harus lakukan analisa dan pelaporannya. Jadi nggak cukup menetapkan, tapi 4 step ini harus teman-teman kerjakan. Sebentar ya. Nah, kemudian, apa sih sebetulnya validasi? Tadi ya, kita udah pastikan ya, supaya hasilnya valid. Apa yang kita ukur, apa yang kita nilai, hasilnya sesuai. Kapan dilakukan validasi? Tentu semua indikator yang mau dipublish harus teman-teman lakukan validasi. Dan beberapa syarat. Nah, prinsipnya tadi seperti yang sudah saya jelaskan, jadi mudah-mudahan nanti teman-teman tetap bisa mengerjakan ya, dan tidak menganggap ini suatu hal yang berat. Intinya sebetulnya begini, kalau teman-teman punya indikator, ini kita lebih spesifik, misalnya salah satu indikator, kan ada orang yang bertugas sebagai pengumpul data. Ada satu orang lagi yang tugasnya sebagai validator. Bagaimana kinerjanya? Kita punya indikator, si pengumpul data mengumpulkan data sesuai yang seharusnya dilakukan, sesuai dengan kamus indikatornya. Nah, si pengumpul data ada laporan, ada hasil. Si validator melakukan hal yang sama, tapi dengan jumlah sampel yang jauh lebih sedikit. Dengan sampel yang sama, tapi jumlahnya lebih sedikit, melakukan sama proses pengumpulan data. Kemudian,
si pengumpul data dan si validator membandingkan sama nggak ya hasil pengukurannya. Kalau sama, oke, berarti publish, pergi. Tapi kalau tidak sama, harus melakukan suatu upaya perbaikan supaya hasilnya next time jadi valid. Itulah proses validasi. Jadi, kalau misalnya seorang pengumpul data punya indikator terkait kelengkapan rekam medis. Si pengumpul data bilang, selama 1 bulan hasilnya bagus kok, 80%. Kita ambil dari semua rekam medis, misalnya, atau 100 rekam medis. Nah, si validator mengambil 100 rekam medis sampel tersebut, tapi nggak semuanya dicek, dia hanya mengambil 9 aja untuk memvalidasi, dia melihat pengukurannya seperti apa. Misalnya si validator bilang, oh menurut saya itu 75%, nah dibandingkan, 80 banding 75%, ketemunya berapa? Kalau kesesuaiannya 90%, berarti valid. Nah, kira-kira proses validasi kasarnya seperti itu tetap harus teman-teman kerjakan apabila indikator itu suatu indikator baru dan harus dipublish keluar atau ada suatu perubahan terkait indikator. Nah tadi, kalau sesuai, selesai perkara. Kalau tidak sama, hasil validasinya dianggap nggak valid, teman-teman harus melakukan corrective action. Corrective action-nya bagaimana? Nah tergantung. Kok nggak valid ya? Kenapa ya? Oh ternyata si pengumpul data nih masih nggak ngerti cara ngumpulin data yang benar. Oke, di training deh, biar ngumpulin datanya benar. Oh, ternyata kita belum punya instrumen pengumpulan data yang cocok. Bikin instrumen pengumpulan data. Jadi, tergantung kenapa, habis itu teman-teman cari solusinya. Kemudian teman-teman dokumentasikan proses validasi. Nah, selanjutnya, teman-teman setelah datanya valid, sahih, lanjutkanlah dengan proses analisa. Jadi, tadi step pertama, penetapan indikator. Step kedua, pengumpulan data indikator. Step ketiga, divalidasi datanya sesuai valid atau enggak. Step keempat, analisa. Dilihat data itu ngomong apa sih, hasilnya seperti apa ya, bagus apa enggak ya, sesuai standar atau enggak ya. Nah, begitu misalnya indikator kelengkapan rekam medis kita targetkan 90% deh, tapi capaiannya cuma 70%. Kenapa ya? Itu teman-teman harus cari. Oh, ada masalah nih, berarti harus dicari kenapa. Begitu dicari kenapa, ketemu. Oh, karena tenaganya nggak pernah ngisi, karena RM-nya sering kosong, karena pasiennya banyak misalnya ya. Nah, itu teman-teman cari kenapa, cari penyebabnya, kemudian cari solusi. Bagaimana supaya bisa meningkatkan atau ada perbaikan dari indikator tersebut. Baru itulah yang kita sebut sebagai EP3 lengkap dari penetapan indikator, pengumpulan data, validasi, analisa, kemudian evaluasi, dan sampai di pelaporan indikator tersebut. Untuk mencapai EP3 itu 10, kurang lebih itu yang harus teman-teman lakukan. Nah, di sini kita juga bisa menilai bagaimana teman-teman melakukan upaya perbaikan atau CQI dengan yang tadi teman-teman kerjakan, dan ini harus sifatnya continuous. Nah, ini contoh form yang umumnya kalau saya ke klinik akan dikasih ini sebagai wujud, ini loh EP3, tapi saya akan bertanya, ceritanya bagaimana ya sampai hasil form lembar ini jadi? Nah, itu teman-teman harus bisa bercerita. Itulah EP3. Mudah-mudahan nggak pusing ya. Oke, kita masuk ke EP yang keempat. Saya masih punya waktu, masih. EP keempat adalah tentang insiden keselamatan pasien. Jadi memang sih aplikasinya kayaknya masih proses ya. Aplikasi di Puskesmas sudah ada aplikasi pelaporan insiden dan aplikasi pelaporan pengumpulan data INM. Nah, klinik juga harus melakukan karena SP2KP tadi bagaimana insiden itu menjadi suatu pembelajaran. Jadi kalau sampai terjadi insiden di teman-teman, di klinik teman-teman harus tahu apa yang harus saya lakukan, langkahnya seperti apa, dan lapornya kemana. Dan nggak cuma lapor sampai mana, tapi proses investigasinya itu harus ada. Nah, di sini ini ada langkah-langkah pelaporan. Mudah-mudahan teman-teman sama ya, karena terus terang beberapa waktu seringkali alurnya nggak sesuai. Jadi kita fokuskan dulu. Begitu ada insiden di klinik teman-teman, ada 2 laporan yang harus teman-teman buat. Yang
pertama laporan internal di dalam klinik teman-teman, yang kedua ada laporan eksternal. Laporan itu nanti harus dilaporkan melalui aplikasi ke KNKP atau Komite Nasional Keselamatan Pasien. Nah, kita fokus ke internal. Ini contoh, di sebuah klinik tiba-tiba terjadi insiden. Insidennya adalah obat tertukar. Harusnya dikasih obat tes telinga, dikasih tes mata. Oke, begitu dilihat pasiennya itu untungnya nggak jadi netesin, balik ke klinik, lapor ke petugas farmasinya yang bertugas. Obatnya dikembalikan, terus dia bilang, Bu, ini ketuker nih, gimana nih? Nah, udah, berarti suatu ini adalah suatu kesalahan pemberian. Insidennya telah diberikan, tapi belum sampai dipakai. Berarti teman-teman bisa tetapkan itu KTC, KNC, atau KTD. Nah, begitu tahu, oh ya itu nyaris kok belum sampai dipakai. Begitu ada insiden, harus sesegera mungkin dilaporkan. Nah, biasanya saya akan tanya, lapornya ke siapa? Rata-rata akan jawabnya, oh lapornya ke tim keselamatan pasien, biar diurusin tim keselamatan pasien. Sekarang, itu bukan begitu. Begitu insiden terjadi di klinik teman-teman, lapor ke koordinator pelayanan 2x24 jam. Jadi kalau itu kegiatan terjadi insiden di farmasi, lapor ke koordinator farmasinya. Kemudian setelah, bukan langsung ke PJ Mutu, tim KP, bukan. Lapor ke koordinator pelayanan. Koordinator pelayanan kemudian setelah melakukan analisa investigasi, baru lapor ke Mutu, tim KP, apapun komponennya, baru lapor ke PJ Klinik. Setelah proses itu semua terjadi sampai ke hasil analisa, baru teman-teman buat laporannya ke eksternal atau ke aplikasi yang ada di KNKP. Itu alur yang benar. Jadi jangan terus dikit-dikit ada insiden langsung lapor ke tim KP atau PJ Mutu aja deh, enggak. Lapor ke atasannya yang menyelesaikan unit tersebut. Jadi yang menyelesaikan, yang melakukan investigasi itu bukan KP-nya, tapi unit tersebut. Boleh nggak dibantu KP? Boleh banget. Beliau adalah yang memfasilitasi, walaupun nanti akan melakukan grading ulang. Nah, kecuali kalau kita bicara sentinel, itu memang harus sesegera mungkin dilaporkan, kemudian laporannya juga sampai ke dinas kesehatan, bahkan sampai ke pemiliknya. Nah, jadi secara ringkas di sini, bila sampai terjadi suatu insiden tadi misalnya KNC di grading sama koordinator pelayanannya, oh ini hijau aja deh. Nah, begitu hijau itu, langkah selanjutnya adalah melakukan investigasi sederhana atau simple RCA. Tapi begitu di grading, wah kok sampai parah ya, sampai beneran kejadian, udah sampai ketetes lagi, terus sampai gangguan pendengaran, berarti itu misalnya sebagai KTD, nah berarti gradingnya misalnya jadi merah, nah selanjutnya adalah membuat RCA. Jadi itu simpelnya sistem laporan, tapi nanti teman-teman jangan lupa, internal ada yang eksternal. Lapornya itu bukan cuma lapor ada insiden begini-begini, gradingnya hijau, selesai, enggak. Tapi lapor ada kejadian begini-begini, gradingnya hijau, sudah kami lakukan investigasi sederhana, ternyata ketemu akar masalahnya ini, sudah kami lakukan upaya perbaikan ini supaya nggak terjadi. Itulah pelaporan insiden yang benar. Sampai pada rekomendasi untuk perbaikan dan mencegah jangan sampai terjadi lagi. Nah, di sini sedikit refresh tentang RCA. Jadi harapannya teman-teman nanti bisa mengerjakan RCA. Saya cepat aja. Nanti teman-teman bisa baca detail sendiri dan latihanlah. Kalau saya ke klinik, kemudian klinik bilang, setahun nggak pernah ada insiden, jadi kami nggak pernah belajar ngelakuin apa-apa, nggak ada laporannya, rasanya nggak mungkin. Karena dimanapun, seringkali ada suatu, ya kesalahan insiden itu bisa terjadi, tinggal bagaimana selama ini pelaporannya. Kalau di sebuah klinik yang mungkin, atau fashiankes yang masih sifatnya agak blaming, jadi dikit-dikit yang disalahin petugasnya, umumnya sistem pelaporan nggak akan jalan, sehingga dianggapnya nggak ada apa-apa, padahal sebetulnya mungkin banyak apa-apa. Kalau kita bicara tentang RCA, tentu kita tujuannya adalah satu, supaya kita tahu kenapa, kemudian mencegah supaya hal itu nggak terjadi. Makanya selalu dibilang, tujuan pelaporan itu bukan menyalahkan, tapi tujuannya adalah sebagai pembelajaran.
supaya itu bisa diterapkan di fasiankes yang lain, dan supaya jangan sampai itu terjadi lagi. Karena kita tahu bahwa insiden keselamatan pasien itu angka kejadiannya cukup lebih dari kecelakaan katanya. Nah, di sini satu hal prinsip yang harus teman-teman ingat, kalau ada suatu insiden, jangan akan petugasnya. Jangan langsung bilang, wah petugasnya gimana sih, lalai, petugasnya males, petugasnya parah tuh, ketiduran, nggak ngerti misalnya. Tapi kita harus fokus pada sistem. Apa ya sistem yang harus diperbaiki supaya walaupun petugasnya kelupaan, kita punya backup plan, kita punya penanggulangan yang lain supaya hal itu nggak terjadi. Karena kita tahu manusia itu banyak salahnya, ada banyak keterbatasan, sehingga bagaimana kita bisa membangun sistem yang bisa menjaga supaya keterbatasan manusia itu bisa kita protect atau kita tahan supaya nggak sampai terjadi. Tapi memang sengaja terjadi pelanggaran, jadi memang sengaja sabotase, nah itu beda cerita. Tapi kalau kita bicara insiden keselamatan pasien, belajarlah kita untuk melihat secara sistem apa yang salah. Nah, ini saya terjadi sebuah kasus kebakaran di sebuah laboratorium klinik sampai menyebabkan suatu kebakaran hebat dan terjadinya korban. Yang jadi korban misalnya adalah pasien yang sedang diambil darahnya atau spesimennya. Umumnya, begitu ada insiden tersebut, misalnya terjadi di fasiankes saya, dan pernah banyak terjadi kejadian atau insiden, bukan kebakaran ya, tapi banyak sekali terjadi insiden, awal terjadi itu pasti tanya, loh kok bisa ya? Siapa yang salah? Yang tugas siapa? Waktu itu yang jaga siapa sih? Umumnya akan begitu. Jadi kita melihat pada bukan akar masalahnya, tapi kita melihat pada suatu hal yang superficial, belum sampai ke dalam. Sehingga bila kita melihatnya, oh kebakaran di laboratorium klinik, nih karena petugasnya makan nih, dah dirotasi aja atau dimutasi aja deh, ganti petugas atau dipecat aja misalnya. Begitu kita meng-hire orang lain sebagai seorang petugas lab, apakah kita bisa menjamin bahwa nggak akan terjadi kebakaran lagi? Belum tentu. Nah, yang harus kita cari kenapa ya sampai terjadi kebakaran secara mendetail sampai ke akar masalah, supaya akar masalah itu yang bisa kita terapkan. Nah, nanti teman-teman akan melakukan langkah-langkah RCA, tentu harus punya tim, kemudian harus mempelajari kejadian, datang ke TKP, kenapa ya sampai terjadi kebakaran, mencari sebab, kemudian menyusun upaya perbaikan. Nah, di sini tim silakan teman-teman tentukan ad hoc. Kemudian datanglah ke TKP, kayak investigasi. Kalau suka nonton film-film detektif kan akan terbiasa melakukan investigasi, wawancara, melakukan observasi, kemudian apa tuh di apa kayak di skenario ulang itu boleh. Silahkan tentukan caranya. Nah, yang di sini adalah mana teman-teman mengenal sebab. Jangan sampai tadi melihat secara superficial, menyalahkan petugas, menganggap semuanya salah petugas, sehingga akar masalahnya nggak tercapai. Tapi karena sering masih saya dapatkan di tempat saya juga, kenapa sampai terjadi obat tertukar? Karena petugasnya lalai, karena petugasnya buru-buru, karena petugasnya salah ngambil obat, karena petugasnya nyambil makan misalnya. Nah, itu nggak menyelesaikan masalah, karena itu bukan akar masalahnya. Nah, di sini teman-teman harus bisa mencari akar masalahnya dengan sistem pakai 5 whys atau 5 kenapa. Terjadi kebakaran di laboratorium. Kenapa? Karena petugasnya makan. Kenapa petugasnya makan? Karena nggak tahu kalau nggak boleh makan. Kenapa? Karena nggak dilakukan sosialisasi saat orientasi. Nah, berarti next time begitu ada orientasi pegawai baru, teman-teman harus lakukan ada sosialisasi, regulasi, dan segala macamnya, supaya itu nggak terjadi lagi. Itu contoh kasus. Kemudian teman-teman juga bisa pakai akar pohon masalah atau bisa pakai fishbone. Silahkan teman-teman tetapkan. Kemudian setelah ketemu akar masalahnya, susun rencana tindak lanjut untuk supaya tidak tercapai lagi, tidak terjadi lagi, dan bikin pelaporannya. Karena yang diminta di EP keempat bukan cuma lapor insiden, tapi sampai pada upaya tindak lanjut itu yang harus teman-teman laporkan. Oke, kita masuk ke topik yang terakhir, adalah tentang manajemen resiko dan FMEA. Di EP kelima diminta ada daftar resiko klinik, dibuat sekali setahun. EP yang keenam, mana FMEA atau Failure Mode Effect Analysis yang dibuat satu aja, yang prioritas. Nah, kita masuk, inilah yang diminta EP 5,
teman-teman harus punya register resiko atau daftar resiko untuk klinik teman-teman. Satu hal yang ingin saya sampaikan, kalau kita bicara register resiko, seringkali yang bikin tuh cuma satu orang. Udah tim PJ-nya PJ Mutu aja deh yang bikin, atau kalau keren punya koordinator Menris, udah biar Menrisnya aja yang bikin. Tapi kalau kita melihat sebenarnya register resiko itu kan isinya segala macam resiko yang mungkin terjadi di satu klinik. Resiko yang bisa terjadi di lab, di farmasi, di IGD, di rawat inap, di rawat jalan, baik pula resiko yang terjadi di tata kelola, manajemen, sekretariat, administrasi. Yang tahu siapa resikonya? Tentu orang yang bertugas di layanan tersebut. Jadi mestinya yang buat register resiko siapa? Yang membuat adalah orang yang ada di unit layanan tersebut. Jadi bukan dibuatkan oleh satu orang, kemudian copy paste. Boleh sih copy paste itu sebagai referensi, tapi jangan diadop mentah-mentah. Jadi copy paste, ubah-ubah dikit sesuai dengan kondisi di klinik teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke bikin, kalau bikinnya doang sih gampang, tinggal copy paste ya, ubah-ubah. Tapi yang penting teman-teman tahu adalah konsep kenapa sih penting saya membuat register resiko. Nah, di sini kalau kita bicara register resiko, saya suka bicara sejarah. Jadi, kenapa sih register risiko itu booming ya sekarang? Nah, teman-teman kalau suka nonton film, itu ada yang namanya Pearl Harbor, film Pearl Harbor. Nggak usah dilihat romansnya, tapi yang dilihat kejadian insiden tersebut itu melahirkan suatu konsep manajemen resiko. Jadi waktu itu ceritanya udah tahu ya, ada pengeboman di Jepang segala macam. Nah, dari situlah muncul suatu filosofi baru manajemen risiko terkait dengan perang. Nah, selain itu juga ada sistem judi. Kalau teman-teman suka taruhan waktu bola, itu juga manajemen risiko. Jadi kalau teman-teman yang jago taruhan itu sebetulnya jago manajemen risiko. Karena di sini kita melihat waktu bertaruh, waktu gambling itu ada probability sama dampaknya. Kayaknya kalau merah atau hitam ya dadunya ya atau segala macamnya itu teman-teman akan ada pelajaran tentang probability, kemungkinan. Kemudian severity, dampaknya, loss-nya tinggi nggak ya, menangnya tinggi atau enggak. Nah, konsep manajemen risiko juga sebetulnya diadop dari gambling atau perjudian ini. Nah, dua hal ini akan menjadi dasar, salah satu dasar untuk teman-teman melakukan manajemen risiko di klinik teman-teman. Karena segala kegiatan yang ada di klinik teman-teman itu banyak ketidakpastian, banyak resiko. Apalagi kita terbiasa dengan COVID, datang ke klinik rasanya kok aras-arasan ya. Ada resiko ketularan, ada resiko ketemu pasien ini, ada resiko lelah, ada segala macam resiko dengan segala macam ketidakpastian. Nah, disinilah peran kita, bagaimana kita memanage resiko tersebut supaya satu tidak terjadi, atau walaupun terjadi, efeknya atau dampaknya minimal. Nah, di sini sebelum kita memutuskan, tentu teman-teman akan melihat worth it nggak, setimpal nggak ya saya melangkah mengambil resiko itu atau tidak. Nah, ini filosofinya kita ambil dari tikus. Tikus melihat ada sebuah perangkap tikus yang ada kejunya. Si tikus punya target, saya lapar, saya butuh, saya mau makan keju tersebut. Nah, di sini dia akan memikirkan, worth it nggak ya? Dampaknya gimana ya kalau saya sampai kecepit? Bisa mati juga ya, tapi lumayan nih kejunya gede.
Oke, saya lanjut ya. Mohon maaf. Jadi kalau di sini nanti teman-teman waktu kita bicara manajemen resiko, teman-teman harus bisa mengidentifikasi bahaya yang dapat menimbulkan resiko tersebut. Karena kita tahu resiko itu bisa terjadi kalau bahaya itu apa ya, mengenai kita. Kalau bahayanya cuma didiam aja atau kita nggak ada kontak dengan bahaya, tentu nggak mungkin terjadi resiko. Jadi sebagai contoh, bahaya misalnya ada B3, ada ikan hiu. Nanti teman-teman membahasakan hazard dan risk waktu identifikasi resiko, itu teman-teman harus jelas. Nah, kita masuk ke resiko. Apa sih sebetulnya resiko? Resiko adalah kemungkinan atau kerugian yang mungkin terjadi pada satuan waktu tertentu. Kalau hazard itu bahaya yang bisa menimbulkan resiko. Nah, di sini teman-teman harus bisa mengidentifikasi kemungkinan terjadinya dampak negatif akan sesuatu. Jadi sama seperti unsur yang tadi, harus ada unsur probability yang menyampaikan kemungkinan, dan harus ada unsur severity supaya teman-teman nanti bisa melakukan analisa resiko. Nah, nanti waktu teman-teman pengambilan keputusan terkait manajemen resiko, pertimbangkan cost benefit-nya, teknologi yang ada, manfaatnya bagi masyarakat bagaimana, sesuai nggak dengan tata nilai. Nah, lingkup manajemen resiko, jangan lupa ya, resiko itu nggak cuma terjadi pada pasien saja atau pada petugas saja, tapi bisa yang lain, bisa terhadap nama baik, bisa terhadap fasilitas, bisa terhadap segala macam yang lain, keuangan, itu teman-teman harus identifikasi. Oke, kita masuk ke proses manajemen risiko supaya nanti teman-teman bisa mengisi register risiko. Jadi waktu teman-teman melakukan pengisian risiko, tentu teman-teman harus tahap awal adalah melakukan identifikasi risiko. Risiko apa saja ya yang mungkin terjadi di tempat kerja saya. Kemudian teman-teman harus melakukan analisa. Kenapa penting melakukan analisa? Supaya nanti teman-teman bisa melakukan prioritas. Jadi sebagai contoh, saya bekerja di laboratorium. Laboratorium itu kayaknya high risk sekali karena resikonya banyak banget. Resiko petugas tertusuk jarum bekas pasien sehingga tertular, resiko spesimen pasien tertukar sehingga hasilnya nggak sesuai, resiko kecipratan B3 ke daerah tertentu, resiko dikomplain pasien karena tinggi. Nah, resiko itu banyak. Dalam kita melakukan manajemen resiko, karena resiko banyak, harus diprioritaskan. Bagaimana teman-teman melakukan prioritas? Itu teman-teman melakukan analisa. Apa yang dianalisa, yang teman-teman lihat untuk memprioritaskan resiko, itu yang pertama, probability. Kemungkinan terjadinya resiko itu seperti apa, dan dampak resiko itu bagaimana, supaya teman-teman bisa menentukan level resiko tersebut, dan nanti memutuskan upaya mitigasinya. Nah, inilah yang sebetulnya dimaksud dengan manajemen resiko. Nah, nanti teman-teman bisa menetapkan dulu resikonya apa saja, kemudian nanti teman-teman tetapkan analisa resikonya dengan probability kali severity, kemudian nanti teman-teman tinggal tetapkan apa ya upaya memitigasi resiko. Nah, di sini probability nanti ada scoringnya, tinggal teman-teman tetapkan. Severity juga teman-teman nanti tinggal tentukan berdasarkan scoring. Kemudian teman-teman punya matriks. Jadi misalnya resiko petugas tertusuk jarum bekas pasien HIV, kayaknya jarang banget karena kita sudah punya sistem nggak boleh recapping. Teman-teman scoring di sini misalnya skor 1 karena sangat jarang terjadi. Tapi dampaknya bagaimana? Mungkin major. Kemudian teman-teman scoring 4 sehingga ketemu matriksnya 1/4 ketemu scoringnya tinggi. Nah, inilah yang nanti teman-teman tuangkan di dalam register resiko. Nah, tentu kalau berdasarkan Permenkes 28, teman-teman juga punya yang namanya register resiko terkait dengan non-klinis. Nah, nanti teman-teman masukkanlah di dalam register resiko di matriks ini. Bagaimana resiko yang mungkin terjadi, severity-nya seperti apa, probability, tingkat resiko, kemudian lakukanlah analisa kenapa terjadi, penyebabnya apa, dan upaya mitigasinya bila sampai itu terjadi atau bisa dengan teman-teman menetapkan di transfer, ada financialnya, atau teman-teman lakukan upaya mitigasi yang lain. Nah, inilah yang dimaksud dengan register resiko
yang diminta di EP yang kelima. EP yang keenam adalah tentang teman-teman membuat FMEA. Jadi sekilas aja, kalau nanti teman-teman punya matriks resiko, kemudian dari sekian banyak resiko yang ada di klinik, teman-teman menetapkan salah satu aja yang menjadi prioritas resiko yang paling tinggi, kemudian teman-teman lanjutkan dengan FMEA. Karena yang diminta di EP adalah bagaimana teman-teman membuat FMEA satu aja setahun untuk resiko yang teman-teman anggap sebagai suatu prioritas. Nah, kalau kita bicara FMEA, FMEA itu adalah suatu failure mode effect analysis, suatu alat manajemen resiko yang bertugas untuk mengubah, meredesain. Jadi prosedur yang dulu yang tinggi risikonya, teman-teman FMEA menjadi suatu proses yang sudah diredesain supaya kegiatan tersebut minimal dari kesalahan. Itulah FMEA. Jadi jangan sampai, karena beberapa pengalaman, begitu saya minta mana FMEA-nya, yang diberikan betul sih ada prosedur yang banyak banget salahnya, yang banyak banget risiko kegagalan, kemudian endingnya bukan suatu prosedur baru atau SOP yang baru, tapi endingnya hanya rekomendasi. Jadi mohon diingat, kalau kita bicara FMEA, yang diminta adalah satu prosedur lama, SOP yang lama, di FMEA menjadi suatu SOP yang baru, yang minimal atau sebagai bagian dari mitigasi resiko. Nah, langkah-langkahnya, tentu kita tahu bahwa pertama, karena kita harus punya SOP, jadi teman-teman tetapkan prosedur apa ya yang terkait dengan resiko prioritas di klinik saya. Misalnya tadi di klinik teman-teman berdasarkan register resiko yang warna bandnya merah adalah di layanan farmasi. Kemudian dilihat, oh ya layanan farmasi karena merah, apa ya prosedur yang paling beresiko menyebabkan banyak kejadian atau resikonya severity-nya cukup tinggi. Nah, misalnya adalah SOP penyiapan atau pengkajian resep, atau teman-teman mau ambil SOP layanan farmasi dari sejak resep diterima sampai obat disiapkan, itu terserah teman-teman. Yang penting inputnya yang teman-teman buat adalah SOP. Kemudian setelah itu masing-masing SOP itu harus teman-teman lakukan pemilahan. Apa ya yang bisa salah di setiap langkah SOP tersebut? Seberapa membahayakan ya langkah tersebut? Kemudian seberapa sering ya itu bisa terjadi, dan bagaimana ya kemungkinan kita untuk mendeteksi. Kemudian teman-teman harus menetapkan akibat dan sebabnya. Jadi nanti langkah-langkahnya, teman-teman harus bentuk tim FMEA. Jadi siapa aja sih yang harus terlibat dalam FMEA? Tadi, kalau kita FMEA yang kita buat adalah FMEA layanan farmasi, berarti teman-teman harus bikin tim yang isinya orang-orang yang ngerti, tentu isinya ada orang-orang yang melakukan pelayanan farmasi. Ya, jangan terus FMEA dibuat oleh tim mutu saja, atau FMEA dibuat oleh PJKP aja, atau PJMR manajemen risiko, enggak. FMEA adalah satu tim orang yang benar-benar paham tentang langkah-langkah apa, karena disitulah mereka tahu saat melakukan langkah tersebut kegagalannya apa saja. Ya, setelah punya tim, tentu tetapkan peran masing-masing. Kemudian, buat alur prosesnya. SOP yang mau kita ubah adalah SOP pengkajian resep, karena berdasarkan hasil register resiko, itu sebagai prioritas resiko di klinik saya, misalnya. Oke, teman-teman bikin alur prosesnya. Langkah pertama, petugas menerima resep. Langkah kedua, petugas membaca resep. Langkah ketiga, petugas menyiapkan obat. Itu alurnya, itu SOP-nya. Kemudian langkah kedua, kenali failure mode pada proses tersebut. Kita punya SOP 1, petugas menerima resep. Failure mode-nya apa ya waktu menerima resep? Kegagalan apa yang mungkin terjadi waktu resep itu diterima? Resepnya hilang, resepnya tidak jelas tulisannya, resepnya nggak jelas identitas pasiennya. Waktu membaca resep, apa yang mungkin terjadi kegagalan? Waktu menyiapkan resep, apa saja modus kegagalan? Nah, itu teman-teman harus mengenali, harus mengidentifikasi. Setelah mengenali masing-masing, teman-teman harus mengenali penyebabnya. Waktu membaca resep, tulisannya tidak terbaca.
Kenapa tidak terbaca? Karena tulisan dokternya jelek, misalnya. Waktu membaca, mencari resep, ternyata resepnya ketukar namanya. Kenapa? Karena namanya disingkat. Sama-sama Ella, Ella K, Ella F, nggak ada, cuma Ella doang. Tidak sesuai identifikasi pasien misalnya. Nah, teman-teman harus mengenali itu semua. Kemudian kenali akibatnya. Kalau sampai resep nggak terbaca, akibatnya apa ya? Tulisannya tadi jelek, akibatnya apa ya? Itu teman-teman harus mengenali. Jadi berangkat dari alur proses tersebut, teman-teman harus mengenali masing-masing failure mode, kegagalan yang mungkin terjadi. Jadi ini, menerima resep, kemungkinan kegagalan, resep tertukar, resep terselip, hilang. Membaca resep, kemungkinan kegagalan, identitas tidak terbaca, nama obat tidak terbaca. Inilah failure mode yang harus teman-teman kenali. Setelah itu, langkah berikutnya apa? Teman-teman harus melakukan penilaian. Kenapa? Kalau kita bicara suatu SOP, umumnya langkahnya itu nggak cuma 3, tapi langkahnya bisa 10. Kalau kita cek lagi kegagalan, masing-masing langkah itu kegagalannya mungkin ada 3 atau 5. Sehingga begitu kita mendata semua kegagalan, bisa jadi modus kegagalannya ada 30. Apakah 30 itu terus harus diselesaikan masing-masing? Belum tentu. Makanya kita punya scoring untuk mengetahui prioritas. Kita punya scoring untuk kita nanti memutuskan mana yang harus kita mitigasi, mana yang harus kita atasi. Makanya kita punya yang namanya scoring perkalian antara O kali S kali D. Ini scoring lagi nih. Mirip kayak scoring manajemen risiko terkait register risiko. Kemudian setelah teman-teman scoring, muncul perkalian, namanya RPN. Begitu teman-teman punya RPN, teman-teman lakukan cut off. Cut off itu penting supaya kita bisa memotong, oke, dari scoringnya, kita prioritaskan scoring paling tinggi ke paling rendah. Kita cut off ya, mana yang mau kita atasi. Harapannya dengan mengatasi yang paling tinggi, yang risiko kecil-kecil atau modus kegagalan kecil-kecil itu otomatis bisa dihindari. Itulah fungsinya cut off. Tapi kalau teman-teman nggak mau pakai cut off, dikerjakan semua ya monggo aja. Tapi kita tahu bahwa banyak modus kegagalan sehingga itu harus teman-teman prioritaskan, pilah mana yang harus dikerjakan. Kemudian setelah ketemu cut off, teman-teman pikirkan solusi. Solusi itu bisa nambah langkah, bisa memberikan rekomendasi. Jadi ada 2 solusi yang bisa teman-teman kerjakan. Kemudian setelah itu bikin alur baru. Jadi, ini tadi modus kegagalan masing-masing, teman-teman sudah tahu penyebabnya apa, akibatnya apa, lakukan perkalian antara O kali S kali D, ketemu scoring RPN, kemudian teman-teman urutkan mana yang paling besar ke paling kecil, tetapkan solusi untuk kita membuat suatu langkah yang baru. Jadi kalau teman-teman bingung, apa sih O occurrence atau probability-nya, ada scoring 1 sampai 10, teman-teman tinggal cek. Oh kayaknya tidak pernah terjadi nih, jarang banget. Ya sudah, teman-teman scoringnya mungkin 1. Tapi, wah ini sering banget nih tulisan dokter nih, nggak pernah kebaca nih, jelek banget tulisannya. Berarti kan sering, mungkin semuanya resep, sehingga teman-teman scoring aja 10 misalnya, ketemu scoring. Kemudian, severity-nya, kalau tulisan dokter tadi nggak kebaca, gimana ya? Oh bahaya dong, karena kan bisa ketuker. Karena bahaya, oke teman-teman scoring 7. Misalnya tadi identitas pasien bahaya nggak? Bahaya karena bisa ketukar juga. Nah, teman-teman tinggal scoring berapa. Nah, kalau detection, kemungkinan terdeteksinya susah atau enggak? Nah, ini tinggal gimana? Kalau ada sistem otomatis yang secara langsung mendeteksi, ini tulisan nggak terbaca, langsung ke hapus, nah itu berarti otomatis scoringnya kecil. Tapi kalau untuk mengetahui adanya kesulitan, teman-teman harus melakukan upaya, berarti scoringnya teman-teman scoring tinggi. Tinggal teman-teman masukkan, O kali D kali S ketemu scoringnya, kemudian ketemu RPN-nya. Dari sini nanti diurutkan mana yang RPN-nya paling tinggi ke RPN yang paling rendah, nanti teman-teman cut off. Cut off salah satunya bisa pakai Pareto, tapi teman-teman mau cut off dengan metode apapun terserah. Ya, supaya kita bisa melihat, oke, kita cut off di Pareto 80, berarti modus 1 sampai 2 aja ya yang kita atasi, yang 6, 5, 7 nggak usah diatasi, karena umumnya kalau kita bicara cut off, begitu modus yang tinggi kita hilangkan, kegagalannya, biasanya modus yang di bawahnya akan otomatis bisa termitigasi sekaligus. Jadi nanti, waktu teman-teman membuat solusi, bisa tadi berupa 1, menambah langkah baru,
atau dua, bisa memberikan rekomendasi. Contoh, tadi menerima resep, identitasnya salah atau tidak terbaca. Solusinya dibikin pelatihan supaya dokternya dilakukan pelatihan tulis. Boleh nggak? Boleh. Tapi ada juga yang tambah langkah di SOP biar desain SOP yang baru lebih keren, lebih minimal resiko, lebih minimal kegagalan. Oke, berarti langkah pertama menerima resep. Tambah langkah ya, kalau resep tulisannya tidak terbaca, tambah langkah konfirmasi penulis resep. Yang ketiga, sudah konfirmasi, dokternya juga lupa. Oke, cross check ke data di SIM klinik, si sistem informasi klinik misalnya. Itu boleh teman mendapatkan. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa melihat, oh iya ya, solusi dari FMEA bisa dengan satu, menambah langkah di dalam SOP supaya minimal kegagalan. Dua, memberikan rekomendasi kegiatan khusus lepas dari SOP itu untuk melakukan mitigasi atau merangi modus kegagalan. Tadi, SOP 2 langkah dan membuat rencana pelatihan nulis para dokter, membuat rencana membuat rencana penambahan sarana prasarana dengan label otomatis atau barcode biar nggak usah tulisan dokter yang jelek pun bisa kebaca, misalnya begitu. Jadi itulah FMnya. Harapannya nanti teman-teman bisa membuat prosedur yang dulu yang banyak sekali kegagalan menjadi sebuah prosedur yang baru yang minimal dari kegagalan. SOP yang tadinya langkah doang, mungkin dengan proses redesign melalui FMEA, kita punya SOP dengan 7 langkah yang lebih keren. Itulah FMEA yang diminta, dan teman-teman di klinik cukup membuat 1 FMEA dalam setahun. Kalau dulu kan suka diminta mungkin ada 2, nah sekarang cukup 1 saja. Begitu teman-teman menetapkan saya mau FMEA proses atau prosedur ini, alasannya harus jelas. Ada karena telah prioritas risiko yang tinggi sehingga kami melakukan FMEA. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman nggak tambah pusing atau terbeban, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan monggo dipersilahkan kalau nanti ada pertanyaan atau sharing, kami persilahkan, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ella, sudah sangat cepat dan sangat representatif, kemudian ini sangat cerdas sekali. Ada beberapa pertanyaan tadi yang sampai saya catat saat ini ada 6 pertanyaan yang mungkin nanti bisa saya baca. Dr. Arifin, maaf masih ke mute. Suaranya masih di-mute, Dok. Di-unmute dulu, Dok. Oh iya, iya. Oke, sudah bisa terdengar ya? Oke, kita ulang ya. Yang pertama dari Klinik Medina, izin bertanya, karena klinik kami masih baru, jumlah SDM terbatas, apakah 1 orang bisa memegang lebih dari 1 penanggung jawab? Kemudian yang kedua, dari apa satu-satu aja ya ini, Dr. Ella? Boleh satu-satu ya, Dok ya? Satu-satu aja dulu biar lebih komprehensif. Monggo. Terima kasih. Jadi boleh aja. Yang penting masing-masing orang itu jadi saya sebagai mutu, jadi PJ PPI, jadi PJ apa, itu boleh-boleh aja. Yang penting masing-masing tahu uraian tugas masing-masing. Jadi nggak ada masalah. Tapi jangan sampai dengan 1 orang tapi uraian tugas atau kegiatan yang harusnya dilakukan tidak terlaksana. Nggak ada masalah ya, gitu ya. Oke, siap. Untuk yang kedua dari Dr. Eva, untuk semua kegiatan mutu apakah harus membuat manual mutu? Apakah membuat 1 untuk semua kegiatan mutu? Terus bagaimana formatnya? Ini, Dok. Oke. Oke, terima kasih. Jadi begini, kalau kita bicara kegiatan, teman-teman
ini ya, kalau manual mutu kan lebih pada pedoman mutu. Kalau pedoman mutu cukup teman-teman bikin aja satu pedoman manual mutu, bahasanya kan sama. Tapi kalau kita bicara kegiatan, detail kegiatan itu ada di program mutu atau bahasa lainnya program kerja mutu atau kerangka acuan program. Nah, itu teman-teman harus buat. Nah, untuk kalau teman-teman mau detailkan lagi ke masing-masing kegiatan, teman-teman bisa bikin yang namanya kerangka acuan kegiatan. Nah, tinggal yang mana yang harus disusun. Jadi kasarnya begini, teman-teman pasti punya kebijakan terkait dengan mutu. Yang harus dipunya adalah SK tentang mutu. SK mutu isinya adalah terkait dengan siapa yang mengerjakan uraian tugasnya dan pemberlakuan panduan mutu atau manual mutu. Nah, habis itu teman-teman bikin manual mutu atau pedoman mutu atau panduan mutu, apapun bahasanya. Nah, mudah-mudahan saya punya ya, atau kalau nggak contoh yang ada di puskesmas ya, pedoman mutu itu isinya segala macam, Menris masuk di situ, apa semua masuk di situ, tak bisa masuk di situ, ini harus bisa masuk di situ. Nah, habis itu teman-teman punya yang namanya program mutu, rincian kegiatan 1 tahun, apa yang harus saya lakukan kalau kita bicara tentang proses peningkatan mutu keselamatan pasien di klinik. Itu teman-teman buat. Nah, habis itu di dalam kegiatan itu teman-teman punya nih, saya mau bikin in-house training penetapan indikator mutu klinik. Nah, teman-teman mau bikin kerangka acuan kegiatan lebih detail supaya nanti detail keuangannya jelas, pembiayaan jelas, bikin juga nggak apa-apa. Jadi intinya begitu, nggak harus bikin KAK, tapi yang penting teman-teman harus punya program mutu yang meliputi semua kegiatan mutu di klinik teman-teman. Nanti formatnya saya coba carikan, tapi umumnya kembali ke tata naskah teman-teman. Nanti saya carikan contohnya biar nanti kita share, ya. Gitu, Dok. Oke, terima kasih. Kemudian yang ketiga, untuk menetapkan indikator mutu, apakah boleh dengan cara memilih indikator kinerja yang tidak tercapai? Yang tidak tercapai diangkat kembali sebagai indikator mutu. Apakah bisa seperti itu? Itu dari Klinik Nurbaiti. Terima kasih. Klinik Nurbaiti, bagus pertanyaannya. Boleh banget. Jadi waktu menetapkan indikator mutu, boleh yang mana merepresentasikan, yang mana yang tidak tercapai, yang mau saya lakukan perbaikan, itu boleh. Mau dua-duanya juga boleh, karena nggak ada batasan minimal, tapi tentu minimal ada satu, itu benar, boleh banget. Gitu ya, Klinik Nurbaiti. Oke, terima kasih Dok. Ini masih ada nih, yang keempat dari Klinik Polres, izin bertanya, untuk petugas validasi atau validator sebaiknya diambil dari tim peningkatan mutu, apa dibuat tim lain di luar tim peningkatan mutu, dan validasinya apakah perlu diulang secara berkala? Itu Dok, monggo dijawab. Oke, dari Klinik Polres ya, dari pertanyaannya saya udah tahu nih udah berprosesnya luar biasa. Jadi syukurlah saya senang ada yang sudah sampai pada proses validasi. Nah, silahkan teman-teman ambil validatornya dari mana. Umumnya kita mengarahkan, oke ambillah kalau misalnya di Fasiankes tertentu, misalnya di kita bisa ambil tim SI atau tim audit internal. Karena prinsipnya silahkan ambil validator siapapun, yang penting si validator itu harus kompeten. Dalam artian kompetennya bagaimana? Dia ngerti isi kamus indikator, dia paham bagaimana melakukan pengumpulan data. Nah, kalau memang punya tim audit internal, ambil aja dari tim audit internal. Kalau nggak jelas, teman-teman mau ambil dari tim mutu, boleh. Dari luar itu pun nggak ada masalah. Yang penting paham terkait dengan indikator apa yang dia harus validasi. Nah, pertanyaan kedua, apakah perlu diulang secara berkala? Ini kembali ke kapan sih kita melakukan validasi? Validasi harus dilakukan setiap saat data itu mau dipublish. Jadi kalau nanti di standar klinik sih memang nggak diminta ya, harus melakukan sosialisasi atau mempublish hasil indikator mutu setiap bulan ke lintas sektor, nggak diminta. Tapi kalau kita bicara indikator nasional mutu yang harus teman-teman publish setiap bulan nantinya atau setiap 6 bulan nantinya, berarti setiap saat data itu mau teman-teman publish harus divalidasi. Jadi bukan oke, kita validasi ada indikator baru 1 kali setahun ya, nah mau dipublish 12 kali pun sekali aja ya, enggak. Setiap kali mau dipublish, periodik publishnya berapa kali, itu harus divalidasi. Gitu ya, dari Klinik Polres. Ini yang nomor pertanyaan kelima dari Klinik Polres Karanganyar. Mohon izin bertanya, berdasarkan perlaporan Bagan
insiden IKP ya, berarti ada kemungkinan insiden akan terlaporkan dari koordinator pelayanan kepada PJ Mutu atau penanggung jawab mutu atau pemilik klinik sebelum melakukan investigasi. Karena waktunya cuma 1 jam. Bagaimana nih dok? Monggo. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi yang harus sesegera mungkin dilaporkan itu bila itu begitu kita dapat laporan, kita tahu itu gradingnya atau itu sebagai suatu sentinel. Apalagi kalau itu sentinel yang meluas. Nah itu harus. Jadi teman-teman nggak harus melakukan investigasi dulu, enggak. Tapi begitu sampai pada sentinel, harus 1 kali 1 jam atau 1 jam itu harus lapor. Tapi kalau itu bukan sentinel, harus dilakukan investigasi dulu. Nah itu waktu pelaporan investigasi kan kita punya batasan, kalau misalnya hijau 14 hari, kalau merah kuning boleh sampai 45 hari dan segala macamnya, ngikutin itu. Jadi tenang aja, yang harus dilaporkan sesegera mungkin itu adalah insiden yang masuk kategori sentinel. Ya, nggak harus sampai analisa, yang penting teman-teman menggrading, ya ini sentinel, langsung sesegera mungkin lapor. Gitu ya. Ini mungkin satu pertanyaan lagi dari Dr. Randy ya. Apa perbedaan risk assessment di K3 dengan risk assessment di mutu? Itu dok, monggo beri kita dok. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Jadi kalau kita bicara manajemen risiko, terutama kalau yang kita bicarakan di kriteria di bab 2 ini, man risk yang ada di sini itu man risk secara umum, semuanya, keseluruhan. Jadi resiko yang bisa terjadi itu ranah K3, baik itu terkait dengan PPI yang nanti akan disampaikan IKRA, baik itu resiko terkait patient safety, baik itu resiko financial, baik itu maksudnya non-klinis, itu satu rumah besar di man risk atau register resiko yang diminta di kriteria di standar ini. Tapi kalau kita spesifik bicara K3, kalau K3 itu kan lebih pada keselamatan petugas dan fasilitas. Nah, aspek di situ resiko kemungkinan terjadinya bencana, resiko petugas terkena kecelakaan kerja, resiko penyakit akibat kerja, resiko kebakaran. Nah, itu bedanya. Nah, kalau kita melihat bedanya, beda fokusnya. Nah, tapi waktu teman-teman melakukan manajemen resiko di K3, itu nanti akan ditarik ke rumah besar di Menris yang di PMKP. Sama kayak teman-teman nanti dijelaskan Mbak Jenti nanti manajemen resiko di PPI yang nama kerennya IKRA, itu akan ada IKRA yang diminta di standar tersebut, tapi harus ditarik juga ke rumah besarnya di manajemen resiko di EP yang keberapa tadi. Jadi EP yang kelima. Jadi 5 itu semua resiko yang mungkin terjadi di klinik harus tertuang di situ. Yang diminta di nanti bab 1, yang diminta nanti di bab PMKP 3 dan segala macamnya, itu spesifikasi masing-masing. Gitu ya dok ya, mudah-mudahan jelas. Oke, terima kasih. Ada 6 pertanyaan yang saya pikir sudah dijawab dengan bagus ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, tapi kayaknya belum masuk. Mungkin sembari belum ada yang masuk, monggo. Kalau Dr. Ella ada closing statement untuk teman-teman, silahkan. Dok. Terima kasih Dr. Arifin. Jadi saya minta maaf ya teman-teman kalau mungkin saya menyampaikannya cukup cepat. Cara bicara saya memang cepat, tapi dan bisa bermanfaat. Dan nanti saya share slide itu banyak. Mudah-mudahan nanti itu bisa menjadi dasar teman-teman merefresh kembali. Memang saya masukkan banyak supaya nanti kalau teman-teman ada kesulitan atau workshop lain, teman-teman bisa membaca ya. Nah, harapannya kalau kita bicara standar akreditasi klinik, memang sih teman-teman akan lebih banyak fokus pada layanan klinis, bagaimana ke pasien, tapi jangan pernah melupakan bahwa kalau kita bicara mutu, itu harus teman-teman kerjakan, kembali sesuai dengan visi teman-teman ya, mau menjadi suatu fasiankes atau klinik yang berkualitas, tunjukkanlah itu. Bagaimana menunjukkan dengan nanti kita bisa melihat bagaimana teman-teman mengerjakan di standar PMKP ini, PMKP 1 ini, bagaimana teman-teman menetapkan dari program mutunya, menetapkan indikator, bagaimana teman-teman melakukan perbaikan atau CQI-nya, sampai pada bagaimana teman-teman mengelola risiko yang mungkin terjadi. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan saya betul-betul minta maaf kalau waktu dan segala macam saya terlalu cepat, tapi mudah-mudahan bisa guna untuk teman-teman. Tetap semangat ya, dan jangan menjadi beban. Mudah-mudahan bisa. Oke, terima kasih Dr. Ella.
Kami sangat mengapresiasi atas presentasinya yang sangat cepat dan cerdas ini. Ini sesuatu yang cukup membanggakan kita semua. Terima kasih kepada sejawat semua yang berkenan untuk menyimak, dan terima kasih sekali Dr. Ella yang menyempatkan waktu sehingga memberi enrichment pada kita semua. Untuk waktu saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.